Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah mabad. Tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita masuk di bab 2 dari kitab Tauhid. Kita langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab siapa yang melaksanakan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ya, sebelumnya kita baca dulu kenapa kok bab ini ada dalam kitab Tauhid, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa yang beliau inginkan. Ya. Innal musannifa rahimahullahu lamma dzakara tauhid wa fadlahu nasaba an yadhkura bayana tahqiqihi. Sungguhnya penulis ya rahimahullah ketika menyebutkan tauhid dan keutamaannya, maka sangat cocok sekali ketika beliau sebutkan ya perealisasiannya. Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bikamali tahqiqihi. Karena kata Syekh Fauzan ya, sebagai pensyarah, selaku pensyarah kitab ini, tidak akan mungkin seorang memperoleh kesempurnaan keutamaan tauhid itu ya, kecuali dengan menyempurnakan pelaksanaan tauhidnya. Jadi seorang itu tidak mungkin dapat kesempurnaan keutamaan tauhidnya tanpa dia menyempurnakan tauhidnya dulu. Nah, jadi seperti itu ya intinya. Nah, maka siapa yang menyempurnakan ya, ringkasnya siapa yang menyempurnakan tauhidnya, maka sempurna pula balasan keutamaan tauhid baginya. Ya, yang mana puncak ya, dari balasannya ya tentunya adalah surga. Bahkan di sini ya, ditekankan lagi nggak hanya dapat surga, tapi dapat surga tanpa hisab, tanpa diperhitungkan amalnya. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Taib. Ya. Ya. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan babu man haqqaqa tauhid, bab ya, siapa yang merealisasikan, melaksanakan tauhid. Maksudnya bagaimana melaksanakan tauhid di sini? Ya, haqqaqa tauhid ay khallasahu wa saffahu min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Ya. Maksud dari haqqaqa tauhid itu adalah menyucikan, memurnikan ya, tauhidnya dari noda-noda syirik, bid'ah dan juga maksiat. Jadi noda syirik itu disebutkan Syekh Fauzan di sini ada 3. Ya. Noda syirik itu ada 3. Noda tauhid itu ada 3. Ya. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga maksiat. Ya. Ini bisa mengurangi kadar keimanan seseorang. Ya. Nah maka ya tergantung dengan besarnya. Ya, jika sampai besar sekali ya bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ala kulli hal ya, 3 perkara inilah yang disebut oleh Syekh Fauzan di sini sebagai perkara yang mengotori, menodai dari tauhid seseorang. Nah, maka siapa yang membersihkan tauhidnya dari kotoran-kotoran ya, maka dia akan masuk surga bighairi hisab. Apa maknanya? La muhasabata alaihi, tidak ada hitungan baginya, tidak ada hitungan atasnya di akhirat kelak. Masya Allah ya. Beliau menyebutkan 2 dalil di sini ya, 1 ayat Quran dan 1 Masya Allah ya. Yang kedua adalah kisah yang sangat panjang yang nanti intinya adalah hadisnya Nabi SAW tentang Uqasyah bin Mihsan. Tapi kita masuk dalil pertama yang beliau sebutkan, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat qanit lillahi hanifan
wa lam yakun minal musyrikin. Ada 4 sifat di sini yang disematkan kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, ummah. Apa itu ummah? Ai qudwah. Ummah itu adalah qudwah, panutan. Wa imaman mualliman lil khair. Dan beliau sebagai umat ya, itu artinya panutan dan pengajar kepada kebaikan. Pengajar kebaikan Nabi Ibrahim. Nah, ya, secara umum pemakaian umat ya, dalam ta'rif atau terminologi dalam Al-Qur'an ini ada beberapa. Nah, umat dan kebanyakannya umat itu bermakna golongan manusia yang banyak begitu. Nah, itu kebanyakan tafsiran dari ataupun pemakaian dari maksud dari kalimat umat. Nah, disebutkan pula oleh ulama yang lain, ya, kenapa kok Nabi Ibrahim disifati sebagai umat di ayat ini. Ya. Nah, di surat An-Nahl ayat 120 ini, ya, bahwa Nabi Ibrahim itu, ya, beliau saking banyaknya kebaikan yang beliau lakukan, dan beliau yang namanya semua kebaikan itu beliau lakukan begitu. Ya. Hingga seolah-olah beliau mewakili banyak orang gitu. Ya. Jadi gampangnya kalau ada kebaikan apapun Nabi Ibrahim lakukan gitu. Ada orang sukanya sholat malam, Nabi Ibrahim lakukan. Ada orang yang lurus, tidak pernah berbuat syirik, Nabi Ibrahim di depan. Ya. Ada orang yang berbakti pada orang tua, Nabi Ibrahim di depan. Ada orang yang suka sedekah, Nabi Ibrahim di depan. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca dalam tafsir At-Tabari, Nabi Ibrahim juga berjihad. Insya Allah, Nabi Ibrahim di depan, ya, maju perang, ya di depan. Nah, ya artinya semua jenis kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia, Nabi Ibrahim terdepan dalam pelaksanaannya. Nah, oleh sebab itulah, ya, seolah-olah Nabi Ibrahim itu mewakili banyak sifat baik dari manusia, sehingga beliau ya disebutkan sebagai umat. Ya, jadi satu orang tapi seperti umat begitu. Ini tafsiran lain dari kalimat ini. Nah, oleh sebab itu ya di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Ya, karena memang ya semua kebaikan ada pada diri Nabi Ibrahim, subhanallah ya. Dan selaras pula ya Syekh Fauzan di sini ya menyebutkan umat itu artinya qudwah, ya, teladan yang harus kita ikuti karena beliau adalah mualliman lil khair, orang yang mengajarkan kepada kebaikan, ya, dan beliau melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut, masya Allah ya, Nabi Ibrahim. Ya. Beliau adalah umat, sifat yang pertama. Lalu yang sifat yang kedua, qanitan. Ya, qanitan al-qunut dawamu ta'ah. Qanit itu ya, maknanya adalah dawamu ta'ah. Ya, terus menerus dalam ketaatan. Ya, Nabi Ibrahim terus menerus dalam ketaatan. Lalu hanifan, al-hanifu al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu an kulli ma siwah. Ya. Hanif itu artinya adalah yang menghadap kepada Allah, ya, dan berpaling dari selainnya, dari semua selain Allah. Beliau berpaling darinya. Nah, bahkan ya, untuk menunjukkan ya, beliau itu adalah orang yang hanif ini, ya, banyak sekali ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim, ya, agar puncak kecintaan Nabi Ibrahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Ibrahim diuji dari awal kali. Nah, kisah kehidupan beliau, di mana beliau itu dihidupi, maksudnya apa? Dibesarkan oleh ayah, maksudnya serumah dengan ayah, yang ayahnya itu adalah tokoh pembuat berhala. Dan saat itu bahkan ya dalam riwayat yang pernah saya baca dalam kitab, dalam tafsir At-Tabari, bapaknya, rajanya, raja di negeri Nabi Ibrahim saat itu, ya, itu Raja Numrud, ya, itu kalau pesen ya, pengen patung yang terbaik itu yang bikin bapaknya Nabi Ibrahim, masya Allah, ya, Azar. Ya, jadi
ujiannya sampai segitunya. Ya. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau ya sampai segitunya. Ya. Nah, yang ya akhirnya karena bapaknya pembuat berhala dan sebagainya, dan sedangkan beliau adalah orang yang hanif, yang lurus menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah, ya akhirnya terjadi banyak sekali kisah, banyak sekali ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Mulai dari Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya sangat sabar terus ya sampai akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan patung ya, di kisah yang sangat terkenal sekali dalam Al-Quran ya, panjang, disisakan yang besar. Nah, hingga akhirnya bapaknya mengusirnya ya, hingga akhirnya beliau ya menerima banyak ya, kebencian dari masyarakatnya saat itu, sampai ujung akhirnya dibakar beliau. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya menolong beliau karena beliau adalah orang yang benar-benar lurus ya, menghadap kepada Allah ya, dan tidak takut dari selain Allah, dan beliau berusaha menjauhkan orang dari kesyirikan tersebut. Ya. Kemudian ya kisah Nabi Ibrahim yang juga sangat besar adalah untuk menunjukkan beliau itu menghadap pada Allah dan berpaling dari selain Allah, cintanya 100% untuk Allah, ya kisah beliau bersama Nabi Ismail alaihi wassalam ya, di mana sudah lama beliau tidak memiliki keturunan, ketika memiliki keturunan disuruh ninggal di Mekah dulu, ya kan? Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati ya, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan ya, anakku keluargaku itu biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Bayangkan ibu-ibu ya, sama anak kecil, bayi ya, ditinggal di lembah nenek popone. Tidak ada saat itu kira-kira tanda-tanda untuk bisa hidup, itu tidak ada, Masya Allah ya. Dan ketika ditinggal pun istri beliau Hajar 3 kali sampai bertanya ya, disebutkan dalam tafsir At-Tabari sampai 3 kali tanya, dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir ada ya riwayat ini. Bertanya, aina tadhhab ya Ibrahim, kemana kau pergi, kemana engkau mau meninggalkanku wahai Ibrahim? Pertama tidak dijawab. Tanya lagi yang kedua, aina tadhhab ya Ibrahim. Tanya yang kedua nggak dijawab. Yang ketiga, aina tadhhab ya Ibrahim, tidak dijawab lagi. Lalu pertanyaan yang keempat ya, Hajar ya, istri yang benar-benar solehah ya, yang tidak menghalangi ya, suaminya dari melaksanakan kebaikan, beliau ubah pertanyaannya. Hajar ya, beliau bertanya, Allahu amaraka, apakah Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahmu wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apanya ini? Nah ya, maka Ibrahim menjawab, iya, yang memerintahkanku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu Hajar ya dengan penuh ketaatan mengatakan idzan, ketaatan dan keyakinan kepada Allah, beliau mengatakan idzan lan yudayyi'ana. Nah pasti ya, kalau memang begitu, kalau memang Allah yang menyuruhmu wahai Ibrahim, pasti Allah tidak akan menyanyiakan kami. Ya akhirnya ditinggal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan ya Hajar dan Ismail yang masih kecil seperti itu. Nah, itu pun masih ditambah lagi Nabi Ibrahim tidak boleh nengok ke belakang. Masya Allah ya. Jadi jalan dari Palestina sampai Mekah ditinggalkan lagi. Memang wahyunya Allah nyuruh Nabi Ibrahim untuk dakwah di tempat lain, Masya Allah. Nah, ya jadi ya akhirnya terjadilah ya mukjizat-mukjizat yang sampai sekarang kita bisa melihatnya ya, termasuk syariat haji ya, yang mana terambil dari kisahnya Hajar yang lari antara Bukit Sofa dan Marwah, kemudian adanya air Zam-Zam ya. Kemudian kisah ya syariat haji itu sendiri ya yang kemudian ya terambil dari kisah Nabi Ibrahim tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar menghadap Allah. Ya, semua Nabi Ibrahim serahkan untuk Allah. Ya, dan beliau berpaling dari selain
selainnya. Masya Allah ya, kita kalau nyebut Nabi Ibrahim ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita teladani dari beliau. Nah, oleh sebab itulah, oleh sebab ya puncak kecintaan Nabi Ibrahim itu kepada Allah, Allah serahkan, Nabi Ibrahim serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas apa yang Nabi Ibrahim lakukan. Oleh sebab itu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilnya. Khalil itu artinya adalah seorang yang dicintai dengan puncak kecintaan, ghayatul mahabbah. Ya, Masya Allah. Jadi puncak kecintaannya Nabi Ibrahim adalah Allah, dan Allah pun membalas sebaliknya. Puncak kecintaan Allah adalah pada Nabi Ibrahim. Masya Allah ya. Ini sifat yang seharusnya ya kita teladani dari Nabi Ibrahim. Kita lurus ya, minta pada Allah, ya, ibadah pada Allah semata, memberikan semuanya ya pada Allah semata, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat yang disebutkan walam yaku minal musyrikin. Ya, lam yaku al asluha yakun hudhifatin nun takhfifan. Asalnya adalah apa? Yakun ya. Tapi dihilangkan nunnya untuk meringankan ya. Dan secara bahasa ya, jika fi'il mudhari ya, kemasukan lam ya, ini yuqallibul makna, bisa apa? Merubah maknanya. Maknanya jadi fi'il madhi. Jadi mudhari kemasukan lam ya. Nah, artinya nanti adalah jadinya fi'il madhi. Ya, secara bahasa apa namanya di pelajaran bahasa Arab ya tentunya akan lebih diperpanjang. Nah di sini Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu lam yakun. Ya. Berarti bukan artinya Nabi Ibrahim itu ya, apa? Kalau kadang kan orang mengatakan ya, dalam kaidah bahasa Arab itu kan fi'il mudhari itu ya, kadang bisa bermakna terkadang begitu. Ya, jadi kadang beliau terkadang tidak berbuat syirik, bukan begitu maknanya. Nah, karena ada lamnya, ya maknanya lebih tegas. Ya. Jadi makna yang sifat yang keempat dari Nabi Ibrahim itu, ya, Nabi Ibrahim itu benar-benar orang yang tidak pernah sama sekali berbuat syirik begitu kalau mau diartikan dengan mudah. Nah, ya. Lam yaku minal musyrikin ay qad faraqal musyrikina bil qalbi, sehingga Syekh Fauzan di sini mengatakan ya maknanya Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik, ay qad faraqal musyrikina bil qalbi. Nabi Ibrahim itu ya memisahkan dirinya dari pelaku-pelaku kesyirikan dengan hatinya, wal lisani wal badani, dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan badannya. Wa ankara ma kanu alaihi, dan Nabi Ibrahim mengingkari dengan tegas apa yang orang-orang musyrikin itu lakukan ya, sehingga beliau mengajari ya, masyarakatnya itu dengan cara beliau menghancurkan berhala-berhala dan meninggalkan berhala yang besar sebagaimana kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Nah, ya. Dan jadi Nabi Ibrahim ya, bukanlah orang yang pernah melakukan kesyirikan apapun itu bentuknya, Masya Allah ya. Dan kadang ada dai ya, ataupun orang ya gitu aja yang salah paham ya. Jadi dalam kisah yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana Nabi Ibrahim yang berkata ketika bulan matahari dulu ya, matahari bersinar, kemudian akhirnya tenggelam ya, ini Tuhan. Lalu ada bulan bersinar terang, ini Tuhan. Nah, orang banyak mengatakan ini kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bukan sebenarnya. Ini disebutkan para ulama ya, ini bukan yang Nabi Ibrahim itu nyari Tuhan. Ya. Jelas kok di akhir-akhirnya ya tersebut ya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu menjelaskan ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ya yang melakukan segala
sesuatunya. Nah, ya. Dan di situ lebih tepatnya Nabi Ibrahim itu mengajari, mendakwahi ya, orang-orang di sekelilingnya supaya mau berpikir ya, Tuhan itu siapa. Jadi itu kisah dakwahnya Nabi Ibrahim, bukan kisahnya Nabi Ibrahim sendiri yang mencari Tuhan. Ini saya sampaikan karena memang ya, banyak ya, di antara mungkin kita yang tadi taunya begitu. Ya, dalam Al-Quran aja Nabi Ibrahim nyari Tuhan tuh. Ya, makanya kita ya nyari Tuhan juga. Enggak benar itu. Ya. Nabi Ibrahim terjaga dari tauhid, dari kesyirikan. Ya. Kecilnya, besarnya, dari hatinya, dari lisannya, dari anggota badannya, dari beliau ya, lahirnya sampai beliau meninggalnya. Dan kisah itu sangat banyak ya. Nah, terkisahkan dalam Al-Quran ya, dan juga dalam tafsir-tafsirnya. Taib ya. Ini ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan 4 perkara itu. Kemudian waqala walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ai la ya'buduna ma'ahu ghairahu, yaitu tidak menyembah bersama Allah selain Allah. Ya, jadi tidak menduakan ibadahnya ya, dengan selain Allah. Ya, jadi sifat orang-orang yang beriman itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini ayat kedua. Tapi makna global ya, kita baca al-makna al-ijmali lil ayatil ula. Makna global dari dua ayat ini, ayat yang pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihissalam bi arba'i sifatin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifati khalilnya ya, yang Allah cintai dengan puncak kecintaan, yaitu Nabi Ibrahim, dengan 4 sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi maqama sabri wal yaqini alladzaini bihima tunalul imamatu fid din. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan qudwah, teladan. Ya. Teladan dalam kebaikan karena kesempurnaan beliau dalam menempatkan kesabaran dan keimanannya. Jadi beliau benar-benar sempurna sabarnya dan sempurna keimanan dan keyakinannya. Kesempurna keyakinannya, yaitu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sabar dan yakin ini ya, akan diraih ya, keimaman ya, ketokohan, menjadi panutan di dalam agama. Nah, menjadi seorang patut untuk dijadikan teladan dalam agama itu ketika dia sabar dan ketika dia yakin, ketika dia benar keimanannya. Nah, dan pada diri Nabi Ibrahim terlaksana dengan sempurna 2 perkara tersebut. Ya. Nabi Ibrahim orang yang sangat sabar dan Nabi Ibrahim sangat yakin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya teladan. Yang kedua, as-sifatu tsaniyah annahu kana khasyian muti'an mudawiman ala ibadatillahi azza wa jalla. Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang qanit tadi ya. Yang artinya adalah orang yang khusyuk, sangat taat dan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridan anisyirki muqbilan 'ala Allah taala. Beliau adalah orang yang berpaling dari syirik dan menghadap kepada Allah semata. Nah, lalu yang keempat, bu'duhu anisyirki wa mufaraqatuhul musyrikin. Ya. Jauhnya beliau dari kesyirikan dan berlepas dirinya beliau dari pelaku kesyirikan. Nah, jadi 4 sifat ini ada pada Nabi Ibrahim. Ya, beliau berlepas, 4 tadi beliau berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kemudian ya, keterkaitan ayat kedua dengan bab ini disebutkan dulu keterkaitan ayat yang pertama dengan bab dulu. Ya, kenapa kok kemudian ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, menukil ayat ini, dan lalu beliau dalam bab beliau, siapa yang melaksanakan tauhid masuk surga tanpa hisab. Kenapa kok ayatnya tentang Nabi Ibrahim ini
beliau bawakan begitu. Ya. Nah, maka kata Syekh Fauzan, kenapa beliau membawakan ayat yang pertama ini, annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat allati hiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid. Nah, tolong kasih garis bawah ini, ya. Bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati Khalilullah Nabi Ibrahim dengan 4 sifat ini. Yang mana 4 sifat ini merupakan puncak dari pelaksanaan tauhid. Masya Allah, ingat, catat baik-baik ini. 4 sifat ini ya merupakan puncak pelaksanaan tauhid. Ya, puncak pelaksanaan tauhid. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi Nabi Ibrahim itu umat qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Ini semua ya, 4 ini kalau dilaksanakan itulah yang dimaksud dengan melaksanakan tauhid itu 4 yang ada pada Nabi Ibrahim itu. Maka kita ikuti 4 ini, begitu maksudnya. Ya. Nah, ini enggak hanya diilmui tapi harus dilaksanakan. Nah, oleh sebab itulah ya, waqad umirna biliktidai bihi, kata Syekh Fauzan melanjutkan, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum ya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim itu teladan yang baik. Begitu. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk meneladani Nabi Ibrahim. 4 sifat yang Allah gambarkan ya dari Nabi Ibrahim itu kita disuruh untuk meneladani dan melaksanakannya. Nah, ya. Jadi bisa dipahami ya di sini. Namun ya saya perlu tekankan ya, karena kadang ada yang berpikiran ya itu ada orang, beberapa waktu yang lalu kan ada orang di online itu kan, orang mengatakan dirinya beragama Ibrahimiyah katanya, milah Ibrahim. Ya, ini disuruh Allah mengikuti Nabi Ibrahim, lalu ajarannya pakai ajarannya Nabi Ibrahim, dia nyari-nyari ajarannya Nabi Ibrahim untuk dilakukan. Benar tidak seperti ini? Seperti ini batil, seperti ini salah. Nah, ya. Para ulama mengatakan salahnya dari mana? Salahnya dari yang namanya syariat. Setelah Nabi Muhammad diturunkan, semua syariat Nabi itu tidak berlaku. Ya. Nabi adalah penutup dari para nabi itu, Nabi Muhammad. Ya. Maka siapa yang beribadah tanpa syariat Nabi Muhammad, tidak sah itu ibadahnya. Sekarang ini, ya. Makanya ya, orang ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, orang Yahudi ya, yang mereka mengklaim mengikuti Nabi Musa, itu sesungguhnya ajarannya Nabi Musa itu hanya berlaku di zamannya. Demikian pula Nabi Isa hanya berlaku di zamannya. Nabi Ibrahim juga sama, hanya berlaku di masa tertentu, di masa beliau. Adapun setelah Nabi Muhammad ya, turun, siapa yang tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin pula, maka dia itu adalah orang yang jelas-jelas 100% kekafirannya. Ya. Dan kita bagaimana ya, mengatakan seperti itu? Ya kita harus yakin orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad itu kafir. Lalu mendudukkannya bagaimana? Kita kok disuruh neladani Nabi Ibrahim di sini. Nah, ya, beda antara teladan dalam perbuatan dan teladan dalam syariat, berbeda. Nabi Ibrahim ini perbuatannya 100% wajib kita teladani. Ya. Nah, ya, semua yang datang dari Nabi Ibrahim itu kebaikan. Ya. Kalau bahasa kerennya, bahasa Indonesianya, mengilhami kita untuk beramal. Boleh. Nah, ya. Tetapi syariatnya itu tidak boleh kita ikuti. Syariat yang kita ikuti hanyalah syariatnya Nabi Muhammad. Ya, jelas ya. Jadi, teladan dalam pelaksanaan syariat itu haruslah Nabi Muhammad. Ya. Karena syariatnya Nabi Ibrahim sudah dihapuskan. Sholatnya Nabi Ibrahim ada, tetapi tidak seperti sholatnya kita di masa ini. Puasanya Nabi Ibrahim ada, tetapi tidak seperti puasa kita saat ini. Adapun syariat yang Nabi Ibrahim
saat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi syariatnya Nabi Ibrahim, lalu masih dipertahankan dan ada di syariatnya Nabi Muhammad, itu kita ikuti 100% ya. Nah, jadi lewat Nabi Muhammad dulu benernya. Contoh haji, nyembelih kurban ya. Nah, ini berasal dari mana? Minum air zam-zam bagi siapa yang umroh ya ataupun haji, itu dari mana syariatnya? Semuanya datang ya, semuanya ditetapkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdakwah. Nah, dan setelahnya ditetapkan pula menjadi syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad, ya kita ikuti. Demikian ya, ini perlu kita tanbih ya, karena jangan sampai ada yang melenceng ya cara berpikirnya. Tapi kemudian keterkaitan ayat kedua, ya, kenapa dibawakan ayat yang kedua dalam bab ini? Ya, kata Syekh Fauzan, "Annallaha ta'ala wasafal mu'minina sabiqina ilal jannati bisifatin a'dhamuha ats-tsana'u 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'a minasyirki la khafiyan wala jaliyan." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati orang mukmin ya di ayat yang kedua, yang mereka itu bersegera ya, sifatnya bersegera untuk menyambut surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat. Yang terbesarnya ya adalah pujian kepada orang-orang mukmin itu, di mana mereka itu tidak menyekutukan sama sekali Allah Subhanahu wa taala, baik dalam syirik, baik berupa syirik kecil maupun syirik besar, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, mereka tidak melakukan semua syirik ya. Wa man kana kadzalika, dan siapa yang seperti itu keadaannya, tidak berbuat syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar, syirik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, faqad balagha min tahqiqit tauhidi an-nihayata. Ya, sungguh dia telah melaksanakan puncak dari ketauhidan ya. Wa dakhalal jannata bila hisabin wala adzab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab ya. Faedah dari dua ayat ini, yang pertama fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, keutamaan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jelas sekali ya. Lalu yang kedua, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifatil azimah ya, kita mengikuti Nabi Ibrahim, meneladani Nabi Ibrahim dalam 4 sifat yang sangat mulia ini insyaallah. Lalu yang ketiga, bayanus sifatil lati yatimmu biha tahqiqut tauhid, penjelasan ya sifat-sifat yang dengannya akan sempurna ketauhidan itu. Nah, yang salah satu garisnya adalah harus bertauhid, menyerahkan semua pada Allah dan menjauhi semua syirik. Itu dia yang namanya melakukan tauhid. Jadi ada melakukan dan ada meninggalkan. Harus dilakukan dua-duanya. Tidak bisa hanya melakukan tauhid saja tanpa meninggalkan syirik. Ya, ini masih salah. Yang benar di satu waktu harus bersamaan. Dia melakukan tauhid, meninggalkan syirik ya, semuanya, yang kecil maupun yang besar. Lalu yang keempat, faedah keempat, wujubul ibtiadi anisyirki wal musyrikina wal bara'ati minal musyrikin, wajibnya menjauhi syirik dan pelaku kesyirikan, dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Nah ya, nah ini sebagaimana ya, Nabi Ibrahim kan juga begitu, berlepas diri dari pelakunya, tidak hanya dari perbuatannya saja, tapi Nabi Ibrahim berlepas diri dari pelakunya ya, ketika beliau ya menyatakan hal itu dengan jelas ya, bahwasanya beliau mengatakan bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu ya, hatta tu'minu billahi wahdah. Nabi Ibrahim itu mengatakan dengan jelas kepada ya, pelaku-pelaku kesyirikan, bapaknya saat itu dan juga kaumnya yang berbuat kesyirikan. Aku benar-benar berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian lakukan ya. Dan nampak perbedaan, nampak permusuhan antara kita. Engkau orang yang menyembah selain Allah, aku menyembah Allah. Nampak permusuhan di antara kita sampai kamu mau beriman kepada Allah semata, kan begitu. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari syiriknya dan perbuatannya ya, dan juga manusianya. Ini perlu kita juga seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya ada anak KMI ya, yang terdengar dolan nenggone
tempat pemujaan selain Allah misalkan. Ini berarti kita nggak benar tauhidnya, ya, belum sempurna tauhid kita karena kita tidak berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan perbuatannya dan juga nah apa yang mereka jadikan sarana kesyirikan. Contoh, main ke mana itu candi. Candi itu kan jelas tempat untuk ibadahnya orang-orang Buddha atau Hindu itu. Nah, ya. Kalau kita dekat-dekat ke situ ya berarti kita, nah hati-hati ini kita nggak bener ini ya kepinginannya. Contoh lagi ada kirap Kiai Slamet malah teko. Berarti kita tidak berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Hati-hati ini ya. Seperti ini harus kita jauhkan. Tapi kemudian ya faedah yang terakhir wasful mukminina bi tahqiqit tauhid. Ya. Pensifatan bahwa orang-orang mukmin itu mereka melaksanakan tauhid. Yang puncaknya di ayat yang kedua tadi ya. Ya, mereka itu ya walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu tidak menyekutukan Tuhannya dengan apapun, ya, dengan syirik kecil maupun syirik besar. Nah, ya inilah yang bisa kita bahas pada 6 ayat pertama dan kedua ya yang jadi dalil ini ya di bab siapa yang melaksanakan tauhid masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ya silahkan untuk dihafal ayatnya, penting sekali. Tayyib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.